Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Sembari menunggu perilisan manga One Piece chapter 1054, pihak majalah Weekly Shonen Jump memastikan para O-player tidak menjadi jomblo ngenes selama 1 bulan. Waktu kosong tersebut diisi dengan perilisan booklet bertajuk Road to Lifestyle yang saat ini sudah sampai edisi kedua. Dalam edisi kedua ini, sebagian besar isinya berfokus pada para kaisar lautan. Road to Lifestyle Part 2 diawali dengan sesi One Piece Next yang berisikan uraian mengenai masa depan dari serial One Piece. 2 ekor Yonkou telah tumbang. Kaido dan Big Mom saat ini telah berhasil dikalahkan. Bagaimana reaksi dunia akan hal ini? Reaksi dari para Yonkou yang tersisa, para generasi terburuk, para mantan Shichibukai, angkatan laut, dan pasukan revolusioner. Semuanya saat ini sedang terlibat pada kekacauan besar ini. Para supernova lah yang memulai kehancuran dunia ini. Apakah mereka yang mengalahkan kedua Yonkou akan berlomba-lomba untuk mengontrol dunia yang fana ini? Reaksi dunia atas kekalahan Kaido dan Big Mom memang belum diperlihatkan dan pasti akan menjadi hal yang menarik untuk dilihat, terutama reaksi dari karakter-karakter penting di serial One Piece. Sesi selanjutnya yaitu One Piece Deep, A Broken Balance, The World in Chaos. Yap, tanah suci Marijoa gemetar hingga mereka terkencing-kencing. Keseimbangan dunia tak bisa dijaga selamanya. Itulah mengapa para kelima kakek Sugiono ingin melakukan pembersihan besar-besaran. Dalam sesi ini berisikan recap atau rangkuman dari insiden besar yang terjadi di perhelatan Reverie. Poin penting yang pertama mengenai status dari Sabo. Pada hari keempat pelaksanaan Reverie, pasukan revolusioner menyerang Marijoa dengan tujuan untuk menyelamatkan Kuma yang dijadikan budak oleh Tenryubito. Dalam insiden tersebut, Sabo bersama 3 komandan evolusi yang lain bentrok dengan 2 admiral angkatan laut, yaitu Fujitora dan Ryokugyu. Dalam koran lampu merah milik Morgan, dikatakan jika sesuatu yang membagongkan terjadi pada Sabo, dan orang-orang yang mengenalinya sangat syok ketika mengetahui informasi tersebut. Poin penting yang kedua adalah mengenai insiden yang berhubungan dengan kerajaan Alabasta. Sesuatu yang buruk sedang terjadi pada Alabasta. Bahkan Garp sangat mengkhawatirkan hal tersebut. Morgan memberikan 3 clue penting pada koran miliknya, yaitu mengenai seseorang yang terbunuh, hasil voting dari Reverie, dan adanya sebuah percobaan pembunuhan. Apakah salah satunya ada hubungannya dengan kerajaan Alabasta? Kemudian poin penting yang ketiga adalah penghapusan sistem Shichibukai. Setelah sebagian besar dari peserta Reverie menyetujui usulan dari kerajaan Alabasta dan Dressrosa, dengan hilangnya sistem Shichibukai, maka keseimbangan dunia mulai goyah. Hal tersebut diperburuk dengan kekalahan 2 ekor Yonkou oleh para supernova. Setelah sebelumnya pihak pemerintah dunia melakukan bisnis ilegal dengan negara Wano dan akhirnya menginginkan Wano berada di bawah kendali langsung mereka. Namun akhir dari pertempuran Wano yang tak terduga malah membuat dunia semakin kacau. Sesi selanjutnya adalah One Piece Deep, The Remaining Emperors, Blackbeard, and Red Hair. Dengan runtuhnya 2 kaisar lautan, semua orang sangat penasaran dengan pergerakan kedua kaisar lautan yang tersisa. Apakah mereka akan menambah kekacauan di dunia? Kaisar lautan yang pertama, bajak laut Kurohige, dengan kapten mereka, si brengsek Marshal Ditich alias Kurohige. Dia menyebarkan pengaruh kekuasaannya dengan cara-cara licik. Saat ini Kurohige telah memiliki kekuatan bajak laut yang membagongkan. Tapi dia tak mau berhenti sampai di situ saja. Teach masih ingin menjadi yang paling berkuasa. Setelah membaca berita mengenai Reverie, Teach langsung berencana berlayar dari markas pusatnya. Sepertinya ada yang ingin dia dapatkan. Apakah hal tersebut berhubungan dengan rencana besarnya? Di balik sosok Kurohige, terdapat 10 kapten divisi yang tergabung dalam The Ten Titanic Captain. Berisikan orang-orang mengerikan yang sebagian besarnya adalah bekas tahanan yang bengis. Selain itu, kekuatan tempur mereka telah diperkuat dengan kekuatan buah iblis yang berhasil mereka rampas. Kapten divisi pertama sekaligus juru parkir kapal, sang pemenang, Jesus Burgess. Lalu, kapten divisi kedua adalah Shiryu, sang hujan. Kapten divisi ketiga diisi oleh seorang penembak jitu,
sang supersonik, Van Augur. Kapten divisi keempat diisi oleh sang raja koruptor, Avalo Pizarro. Lalu kapten divisi kelima diisi oleh sosok navigator, sang serif iblis, Lavrite. Kemudian kapten divisi keenam diisi oleh sang pemburu perawan, Katarina Devon. Kapten divisi ketujuh diisi oleh colossal battleship, San Juan Wolf. Lalu kapten divisi ke-8 diisi oleh sang pemabuk handal, Vasco Shot. Kapten divisi ke-9 diisi oleh sang dewa kematian, Dokyu. Untuk kapten divisi ke-10 masih dirahasiakan. Siapakah dia? Sepertinya bukan Aokiji. Lalu siapa? Mimin akan jabarkan di video selanjutnya. Kaisar lautan selanjutnya adalah Shanks, si rambut merah. Sosok yang diam-diam bau. Pergerakannya selalu dilakukan untuk menjaga keseimbangan dunia. Meskipun Agagami no Jeki banyak menghabiskan waktu di dunia baru hanya sebagai pengamat saja, namun Gorosei mengatakan jika Shanks akan sangat berbahaya jika dia dalam kondisi marah. Selanjutnya diperlihatkan beberapa momen yang berhubungan dengan Shanks setelah periode time skip. Pada momen ini, Shanks dan krunya ternyata sedang kondangan ke sebuah pernikahan di suatu pulau terpencil. Kemudian momen ketika Shanks melakukan podcast dengan para kakek Sugiono. Mengapa Shanks bisa seenak udel bertemu dengan mereka? Masih menjadi misteri. Lalu terdapat momen interaksi dengan bajak laut Kid. Kid yang solo lord Shanks berakhir tragis. Lengan kirinya putus. Selain itu dikatakan jika dia juga hampir kehilangan satu kakinya. Kemudian ada momen ketika Bartolomeo yang dengan sembrono membakar bendera bajak laut Akagami di daerah kekuasaan milik Shanks. Dan nasibnya hingga saat ini masih belum diketahui. Dan yang digarisbawahi dalam sesi ini yaitu luka pada mata kiri Shanks, menghubungkan takdirnya dengan sosok Kurohige. Bahkan takdir perseteruan mereka sudah terjadi saat keduanya masih menjadi anak magang di kapal bajak laut Roger dan kapal bajak laut Shirohige. Sesi selanjutnya yaitu One Piece Data, Swords Grade. Pada sesi ini dijabarkan nama pedang beserta grade-nya dari senjata-senjata yang telah muncul hingga One Piece Chapter 1053. Grade tertinggi yaitu Saijo Owazamono yang hanya berjumlah 12 saja. Namun sampai saat ini baru ada 4 senjata saja yang diketahui termasuk ke dalam grade ini. Pertama adalah pedang milik Roger yang bernama Ace. Pedang hebat yang menemani petualangan Roger, bahkan dia menamakan anaknya sendiri dengan nama Ace. Kedua adalah Murakumogiri milik Shirohige. Senjata bertipe Naginata ini memiliki durabilitas yang sangat membagongkan, sehingga Shirohige dapat mengayunkan serangan terkuatnya jika menggunakan senjata tersebut. Ketiga adalah Yoru milik Mihawk. Tak hanya berada di grade tertinggi, pedang Yoru milik Mihawk sudah menjadi pedang hitam alias Kokuto. Kokuto merupakan pedang dengan tingkatan paling tinggi alias paling elit di dunia. Yoru dikatakan sebagai pedang terkuat di dunia. Pedang ini mampu membunuh musuh dengan kebrutalan serta ketajamannya. Namun, di hadapan Lord dibagi sama, pedang ini tak ada apa-apanya. Keempat ada pedang Kitetsu generasi pertama, yaitu Sodai Kitetsu, yang sampai saat ini keberadaannya belum diketahui. Tingkatan pedang di bawahnya ada Owazamono, yang berjumlah 21 pedang. Pedang-pedang yang masuk ke dalam grade Owazamono hingga saat ini, yaitu pedang Wado Ichimonji, yang saat ini dimiliki oleh Zoro. Lalu pedang Ame no Habakiri yang saat ini dipakai oleh Momonosuke. Pedang Enma yang saat ini dipakai oleh Zoro. Lalu ada pedang Susui yang saat ini dikembalikan pada negara Wano. Dan yang terakhir yaitu Nidai Kitetsu yang disimpan oleh Tenguyama Hitetsu. Grade yang ada di bawahnya yaitu Ryo Wazamono yang berjumlah 50 pedang. Baru 2 pedang saja yang diperlihatkan masuk ke dalam grade ini, yaitu Yubashiri. Lalu ada Kasu. Lalu grade di bawahnya ada Wazamono, dan jumlahnya sangat banyak, karena grade ini adalah grade terendah sebuah Meito. Namun sampai saat ini baru 2 pedang saja yang dikatakan masuk ke dalam grade ini, yaitu Shigure milik Tashigi dan Sandai Kitetsu milik Zoro. Selain itu masih banyak pedang yang belum dikelompokkan sebagai Meito atau bukan. Yang pertama adalah pedang Kikoku milik Lau, kemudian ada Kanebo kering milik Kaido yang bernama Hasaikai. Lalu ada pedang Sukesan dan Kakusan milik Kinemon, serta Tsuji Shibai milik Kurozumi Kanjuro. Selain itu, terdapat beberapa pedang yang belum diberitahukan klasifikasi grade-nya. Pertama ada Griffon
milik Shanks. Lalu ada Otto dan Kogarashi milik Golden Lion City. Kemudian ada Mole, tombak milik Katakuri. Terdapat dua hal yang di-highlight dalam sesi kali ini. Pertama adalah pedanglah yang memilih penggunanya. Lalu yang kedua mengenai pedang hitam alias Kokuto. Apakah semua pedang dapat diubah menjadi pedang hitam alias Kokuto? Itulah pertanyaan yang digarisbawahi di sini. Masih banyak pertanyaan yang berhubungan dengan pedang hitam, Yoru dan Susui. Apakah Haki sudah cukup untuk mengubah pedang menjadi Kokuto? Sampai saat ini baru dua pedang yang menjadi Kokuto, yaitu pedang Yoru dan Susui. Namun jika kalian perhatikan lebih seksama saat pedang Saijo Owazamono diperlihatkan, terdapat satu pedang yang berwarna hitam. Dari bentuknya, pedang tersebut bukanlah pedang Yoru milik Mihawk. Dan Susui bukan termasuk ke dalam grade Saijo Owazamono, melainkan di grade Owazamono. Sehingga dapat disimpulkan jika sudah ada tiga pedang yang berubah menjadi Kokuto. Yap, jika kalian perhatikan sosok Admiral Ryokugyu alias Arameki, dia membawa pedang yang dia tancapkan pada sabuk celananya. Pedang miliknya terlihat tidak menggunakan sarung pedang, dan pedang itu berwarna hitam. Apakah pedang miliknya adalah pedang Kokuto? Jika iya, berarti pedang milik Green Bull adalah pedang hitam yang termasuk ke dalam kelas Saijo Owazamono. Dan ini akan menjadi kesempatan besar bagi Zoro untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya cara pedang dapat berubah menjadi pedang Kokuto. Karena pada Aquano ini, Zoro sudah mendapatkan dua wejangan yang berhubungan dengan Kokuto. Pertama dari Gyukimaru dan yang kedua dari Tenguyama Hitetsu. Dan kemungkinan besar pedang pertama milik Zoro yang akan menjadi Kokuto adalah pedang Enma. Sesi selanjutnya adalah konsep galeri. Dan pada part 2 kali ini diperlihatkan sketsa awal dari Kaido beserta anak buahnya dan juga Big Mom saat di Wano Kuni. Yang pertama diperlihatkan sketsa awal dari bentuk hybrid dari Kaido. Selain itu terdapat beberapa konsep awal untuk bentuk hybrid milik Kaido, yang salah satunya seperti ini. Selanjutnya ada sketsa awal dari para All Stars Kaido, yaitu King, Queen, dan Jack. Untuk King sendiri terdapat beberapa konsep awal sebelum penampakannya saat ini. Dan tadinya, Oda ingin menyebutkan mereka sebagai The Face Card, dan bukannya All Stars. Selanjutnya ada sketsa awal dari para Flying Six-nya Kaido. Konsep awal dari ulti sebenarnya Oda ingin membuat karakter dengan bentuk tidak jelas seperti orang-orangan sawah. Dan namanya bukan ulti, melainkan Jirai. Lalu Mami Gangdoli cabang Onigashima sempat dipikirkan oleh Oda akan memakan buah iblis Ancient Zoan Stegosaurus. Sedangkan konsep awal dari Wowo, Oda tadinya ingin membuat dia adalah sosok pendekar dua pedang yang bernama Baigao. Sedangkan Sasaki tadinya ingin dinamakan Faro oleh Oda Sensei. Selanjutnya terdapat sketsa awal dari Big Mom saat menggunakan pakaian kimono di Onigashima. Yos nakama, itulah video rangkuman mengenai booklet Road to Laugh Tale part kedua. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.